Ini kedatangan kami ini spesial ingin membahas tentang barusan hajat akbar, yaitu pesta demokrasi yang diselenggarakan di negara kita. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa untuk perhitungan sementara yang unggul yaitu paslon nomor 2 Pak Prabowo dan Mas Gibran. Terkait dengan hal tersebut, ada kemarin itu pernyataan pengamat politik yang mengatakan bahwa nanti setelah terpilihnya Pak Prabowo ini, mereka itu para pengamat ada yang memprediksi Pak Prabowo itu tidak bisa menjalankan tugasnya selama 5 tahun. Artinya berhenti di tengah jalan. Menurut Mbak Gatot, kira-kira kalau mungkin dikaitkan dengan teori siklus atau apa, mungkin bisa dijelaskan mengenai hal tersebut, Mbak. Monggo. Terima kasih. Sebetulnya berbicara tentang Pilpres yang barusan terselenggara ya 3 hari yang lalu, itu dalam channel Ngaji Roso ini sudah saya bahas sejak 2 tahun yang lalu, bahwa mendasarkan kepada teori siklus atau cokro manggilingan. Jadi bukan ramalan ya, saya tidak bisa meramal, cuma mendasarkan pada teori siklus. Itu sudah menyebutkan jelas, di situ YouTube-nya banyak menerangkan tentang peran Pak Prabowo dalam siklus teori atau cokro manggilingan kalau bahasa Jawanya itu, bahwa Pak Jokowi itu Raden Wijaya. Itu jelas sudah saya terangkan panjang lebar. Lantas pengganti Raden Wijaya itu adalah Jaya Negara, putra dari Pak Jokowi sendiri, putra dari Raden Wijaya sendiri, Jaya Negara itu. Nah, cuma yang saya rahasiakan waktu itu, yang mewakili Pak Prabowo itu siapa, itu saya tidak pernah menyebut. Sejak 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu tidak pernah menyebut. Cuma saya sudah menyebut munculnya Pak Prabowo ini. Karena Pak Prabowo ini dalam siklusnya itu Jaya Negara. Cuma kalau ada orang menyatakan bahwa Pak Prabowo ini tidak sampai 2 tahun, tidak sampai akhir jabatan, itu saya juga menyampaikan, karena itu menyangkut nasib dari Jaya Negara. Jaya Negara bukan 2 tahun, ya lama, cuma tidak sampai suksesinya itu gagal. Beliau akhirnya terbunuh kan, Jaya Negara itu. Nah, di sini itu kalau saya cermati siklus teori ya, atau permanggilingan, itu tidak akan terjadi. Jadi Pak Prabowo ini sudah pernah menebus kesalahan pada zamannya Jaya Negara. Di mana Pak Prabowo menebusnya? Kan itu karmanya. Itu pada saat beliau 3 kali mencalonkan gagal. Pertama wakil presiden mewakili Ibu Mega, kedua calon presiden, ketiga calon presiden, ini yang keempat. Ini sudah tertebus oleh Pak Prabowo. Karmanya tertebus betapa sakitnya sampai gagal ketiga kalinya itu. Ini yang keempat kalinya. Nah, ini kalau dulu saya sampaikan bahwa kalau Jaya Negara itu memang suksesinya tidak sukses di dalam lengsernya itu. Tapi kalau reinkarnasinya atau siklusnya itu masuk kepada Pak Prabowo, itu Pak Prabowo sendiri dalam hidup yang sekarang ya, itu sudah menebus karmanya 3 kali. Jadi mudah-mudahan ya, ini bukan karena nasib orang itu di tangan Tuhan ya, Tuhan. Mudah-mudahan ini benar yang saya sampaikan tadi. Saya bukan meramal ya, ini siklus bahwa kelengahan Jaya Negara waktu itu
dalam hidup yang sekarang Pak Prabowo sudah menebus. Jadi bahasa Islamnya ya insya Allah lah Pak Prabowo itu selamat sampai akhir. Entah satu periode, entah 2 periode. Nah, ini kalau menurut pengamatan saya dari siklus teori atau cokro manggilingan. Nah, cuma dalam konsep cokro manggilingan itu sering menyebut orang, figur ya, sering menyebut figur, juga kadang-kadang simbol. Yang disampaikan itu simbol, bukan figur. Bukan figur. Jadi contoh ya, sekarang Raden Wijaya itu mengawini anak 4 Kertanegara. Anak 4 Kertanegara. Yang pertama namanya Tribuana. Yang kedua, tidak salah itu Mahendra Dewi, Rajendra Dewi. Yang terakhir Gayatri. Gayatri. Nah, ini sebagian besar siklusnya itu bukan kepada figur. Sebagian besar pada figur, sebagian tidak. Nah, lantas Raden Wijaya juga mengawini istri yang kelima, Dara Petak dari Melayu, yang diperkirakan dari Indochina. Nah, ini yang punya anak Jayanegara, di mana si Dara Petak sebelum dinikahi oleh Raden Wijaya, beliau minta mau dikawini, tapi kelak kalau anak laki-laki menuntut untuk sebagai putra mahkota, maka dikabulkan. Otomatis dari ibu yang lain kan protes. Iya. Nah, tapi tetap dilakukan karena ini sudah kesepakatan sebelumnya. Nah, ini kalau saya ulangi lagi, jadi di sini digambarkan bahwa figur Jayanegara ini keras orangnya. Nah, ini mirip dengan Pak Prabowo ini, karena Pak Prabowo ini juga dari punya darah Melayu selain darah Indonesia Nusantara ya. Nah, tertebus di sini. Jadi karma yang dilakukan oleh Jayanegara tadi, oleh Pak Prabowo sudah tertebus dengan pencalonan 4 kali wakil presiden, dan sekarang ini berhasil keempat kalinya. Ini insya Allah karma tidak termakan lagi. Beliau akan berhasil sampai selesai, walaupun mungkin 1 periode, entah 2 periode. Ini menurut analisa saya. Sebab semua nasib manusia, apalagi kematian itu di tangan Tuhan, jangan Allah ya, bukan tangan manusia. Iya. Tidak bisa disikluskan juga, kadang-kadang meleset. Cuma pemikiran saya demikian. Jadi tidak sampai terjadi yang waktu itu sangat mengganggu stabilitas pada zaman suksesi Raden Wijaya itu, sehingga Jayanegara sampai ada pemberontakan Kuti itu, terus ya Kursemi itu akhirnya terbunuh. Tapi ini kesalahan seperti ini dalam hidup yang sekarang itu sudah dilampaui oleh Pak Prabowo. Itu menurut pemikiran saya, dengan pencalonannya gagal sekian kali itu. Lantas teori siklus itu menyebutkan sebagian juga bukan figur tapi simbol. Nah, sekarang 4 anak Kertanegara yang akhirnya dikawini oleh Raden Wijaya. Jadi menjadi 4 istri Raden Wijaya plus yang kelima Dara Petak. Lantas siapa 4 ini? Bukan berarti Pak Jokowi punya istri 4, enggak begitu. Iya. Enggak begitu. Pak Jokowi cuma 1 kan istrinya. Nah, 4 ini siapa? Lah, karena 4 ini putra Kertanegara, ini simbol. Jadi 4 kekuatan. Ini siklusnya. Kalau menurut saya pribadi loh ini, maaf, jadi bukan saya keminter, ini cuma membaca siklus saja, bukan meramal. Jadi 4 ini merupakan kekuatan. Misalnya kekuatan darat, laut, udara, Polri. Dari angkatan darat, angkatan laut, udara, Polri. Kenapa? Karena Kertanegara ini kan ke Pak Harto. Dan 4 angkatan ini dalam pembinaan Pak Harto.
dibina oleh Pak Harto sebagai presiden, panglima tertinggi. Apalagi beliau itu jenderal besar. Ya. Beliau lah yang membina baik itu karakter, sistem pendidikannya itu dalam asuhan Pak Harto sebagai presiden panglima tertinggi. Nah, sehingga setelah Pak Jokowi mengawini 4 anak Kertanegara, Pak Jokowi harus mampu merawat 4 unsur putra iya. dari Kertanegara ini. Ini yang nanti diwarisi oleh Jayanegara, yang diwarisi oleh Pak Prabowo. Harus dengan adil beliau merawat 4 ini. Angkatan Darat, Laut, Udara, Polri. Harus dibina, difasilitasi, dibina dan segala itu secara adil. 4 ini juga punya artian